bahwa kalau jadi pemimpin biasanya harus benar kan. Oh gitu ya. Karena mulai wayang golek itu kan udah mulai tersingkir kan sekarang itu ya. Nah, ayah kan mau ngelanjutin seni budaya Indonesia. Share values for a better world. Budi Mansah Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Budi Mansah, selamat berjumpa kembali kepada podcast Budi Mansah. Dan hari ini kami kedatangan tamu belia ya yang sangat istimewa. Siapa dia? Ini Apero Jamus Kalimusada. Luar biasa. Jadi Jamus ini sejak kecil sudah senang wayang. Ini wayang yang dibawa itu wayang Raden Gatotkaca ya ini. Jadi katanya memang dulu itu sejak kecil Jamus sudah senang wayang, dan memang yang dipegang itu Gatotkaca itu ya, Jamus ya, Gatotkaca itu. Jadi sejak kapan? Sejak usia berapa Jamus sudah suka wayang itu? 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. 4 tahun ya. Jadi waktu itu masih TK? Iya, masih TK. Masih TK. Nah, gimana ceritanya? Misalnya senang wayang itu, apakah pernah nonton wayang, pagelaran, atau lihat bapak, atau lihat ayah punya wayang, atau gimana? Jadi gini sih, awal-awal itu juga ya sempat waktu awal-awal banget itu nanya lupa. Nanya ke ayah. Nama Jamus itu apa, nama wayangan, wayang itu apa, iya, nanya aja terus-terusan. Terus anak ayah ini dikasih lihat wayang Gatotkaca dulu. Pas dia wah kok bagus. Gatotkaca ganteng pisan itu. Iya. Terus lihat nama wayang ini. Nah, pas ini tuh dulu pas ada pegelaran di sini yang yoga suara ini. Oh, yoga. Ya, itu tuh nonton. Nah, pas itu tuh dibeliin wayang yang pas itu kan. Wayang itu ya yang kecil. Yang segini ke bawah. Kecil. Itu tuh udah seneng aja itu tuh main, diaduk lempar, banting udah itu. Nah, sampai ini aja gompel. Itu ya. Pas itu tuh. Itu tuh masih usia 4 tahun itu atau sudah lebih gede? Lebih gede. Nah, udah 5 tahun ya. Udah 5 tahunan. 5 tahunan ya. Nah, pas itu tuh memang karena ingin karena mulai wayang golek itu kan udah mulai tersingkir kan sekarang itu ya. Nah, ayah kan mau ngelanjutin seni budaya Indonesia. Hebat sekali ya. Bagus sekali. Jadi memang ya nama Jamus sendiri itu kan Jamus Kalimusada itu nama senjata dari Raja Amarta ya. Raja Amarta ini yang kenapa negara Amarta jadi subur makmur ya, sejahtera. Itu memang punya ageman ya, dalam pewayangan agemannya itu yaitu Jamus Kalimusada itu. Jadi makanya pantas. Apakah Jamus pernah diberitahu sama ayah misalnya kenapa Jamus tuh kok dikasih nama senjata andalannya Raja Amarta gitu? Jadi itu tuh awalnya ayah tuh lagi nonton wayang di TV. Nah, ibu Jamus tuh lagi hamil Jamus. Gitu jam 1-an Jamus keluar itu. Jam 1-an. Nah, gitu ya. Terus pas ini pas udah siap mau hamil gini, habis itu dikasih namanya kan, pas nonton dikasih nama Jamus. Ya pokoknya pemirsa, Jamus Kalimusada itu ya itu semacam senjata kebesaran Raja Amarta ya. Kalau disebutnya itu Raja Amarta itu bisa disebut Samiaji, Dharmakusuma gitu ya. Jadi memang itu, jadi begitu. Jadi ayah itu memang memang senang wayang ya, ayah juga senang wayang golek ya. Enggak sih, cuman sekedar ngerti, cuman ya ada senang-senang dikit aja. Oh iya, benar. Nah, ini Jamus tahu bahwa wayang itu banyak jenisnya. Ada wayang, nah kita ini kan wayang golek. Kalau ini wayang golek itu khas
Jawa Barat. Wayang kulit khas Jawa. Terus ada wayang juga yang dibuat dari kulit. Ya. Wayang kulit ya. Itu wayang kulit khas Jawa ya. Khas Jawa wayang kulit itu khas Jawa. Itu. Ada juga wayang orang kan ada. Oh iya. Wayang orang. Wayang, aduh apa sih lupa namanya. Jadi wayang orang gitu. Wayang kulit. Nah, jadi coba apa namanya, kalau Jamus memang sejak awal senang Gatot-Kaca atau berkenalan dengan Gatot-Kaca, kita pemirsa lihat ya, Jamus coba akan apa namanya, memainkan Gatot-Kaca ya. Oh, lagi keluarnya dulu ya? Ya, jadi Gatot-Kaca bisa terbang ceritanya kan dalam pewayangan itu sebagai Panglima Angkatan Bersenjatanya Amarta ya luar biasa. Jadi bisa terbang mengangkasa untuk mengamankan apa namanya, wilayah negara. Nah, ini gagah berani. Ya, udah pandai. Nah, Jamus tahu bahwa Gatot-Kaca ini putra siapa? Bima. Bima. Nah, itu tuh ada Bima. Ada Bima ya, putra Bima. Jadi ini Panglima perangnya Amarta itu adalah putra Bima ya. Ini ya, jadi tujuan utama Jamus itu ternyata itu ya. Jadi memang sekarang kan budaya kita tuh, budaya lokal sudah mulai agak luntur pemirsa ya. Jamus juga tahu ya bahwa wayang golek itu memang perlu terus dilestarikan ya. Iya, karena kalau ini memang kan anak-anak itu sekarang udah pada lebih main ke HP, ke gadget. Wow, udah wayang-wayang tuh udah mulai disingkirkan. Disingkirkan gitu. Untung kan masih ada padepokan wayang ya, dalang-dalang yang kondang. Iya, untung. Jamus masih ingat nggak dalang-dalang yang disukai dalam wayang golek? Jamus, Asep Sunandar, Pak Asep, Abah Asep ya. Terus itu katanya pernah nonton yoga itu ya? Ya di sana yoga suara. Yoga suara, ya. Itu jadi memang apa namanya, anak sekecil ini ya 10 tahun ya Jamus ya? 10 tahun. 10 tahun sekarang sudah punya kepedulian yang luar biasa untuk melestarikan budaya Jawa Barat khususnya ya. Iya. Nah, kesini juga pemirsa, Jamus itu juga punya 2 wayang. 3. Ya. 3 ya? Ya, cuma 1 di rumah. Oh, 1 di rumah. Ah, ini pemirsa ini apa namanya? Nah, ini coba. Ini luar biasa ini. Besar sekali ini. Coba, Jamus silakan pegang. Nah, siapa nih nama wayang ini? Rahwana atau Dasamuka. Rahwana Dasamuka. Ini siapa dia? Raja atau apa? Ya, Raja Alengka. Raja Alengka Dirja. Jadi pemirsa, kalau tadi bercerita tentang Gatot-Kaca ya, berbicara tentang Amarta, ya, kerajaan Amarta, yang rajanya itu punya apa namanya, Jamus Kalayang Kalimusada itu biasanya dalam cerita Mahabharata. Yeah. Ya. Nah, kalau berbicara tentang Rahwana, nanti apa namanya, Batara Rama, itu ceritanya cerita Ramayana ya, yang di Pedarnya itu. Nah, coba gimana tabiat atau tipikal dari Rahwana ini atau Dasamuka itu suaranya, coba Jamus. Wah, luar biasa. Ini raja ya. Raja luar biasa, Raja Alengka Dirja. Jadi ini ceritanya itu selalu berseteru dengan Batara Rama itu ya. Nah, ini nih. Jadi Jamus juga ini satu pasang dengan ini ya. Satu pasang dengan ini Batara Rama ya. Rama ini. Jadi nah, jadi ini Rama yang juga Jamus miliki ya. Nah, jadi ini raja. Kalau pemirsa ya, kalau Dasamuka atau apa namanya, Rahwana itu memang raja yang apa ya? Pokoknya raja jahat lah gitu ya. Rajanya jahat gitu.
Sebaliknya ini, Batara Rama itu memang raja yang sangat adil ya, raja yang sangat bagus di dalam membina negaranya gitu. Tetapi tetap dimusuhi oleh Rahwana ini ya. Nah jadi wah ini senjata Batara Rama. Ya. Apa ini senjata namanya? Aduh lupa namanya. Iya jadi ini nih yang ya coba mainkan bagaimana. Wah luar biasa nih. Ya luar biasa. Wah tangan. Jadi ternyata Jamus juga sudah bisa membentangkan senjata. Jamus ngomong-ngomong, tahu ceritanya kenapa Batara Rama ini bermusuhan dengan Dasamuka ini, dengan Rahwana ini? Dewi Sinta. Ya, jadi ceritanya itu dimulai dari Dasamuka itu menculik Dewi Sinta. Ya, Dewi Sinta itu ya istrinya, permaiswarinya ini ya, Batara Rama. Ya. Makanya ini terjadilah perang yang luar biasa. Jadi gara-gara perilaku Dasamuka yang biadab begitu, sehingga terjadi perang antar negara, ya, perang antar Batara Rama dan ini Dasamuka. Nah itu pemirsa, bincang-bincang dengan Jamus tentang wayang, tetapi ada satu hal lagi yang menarik dari Jamus. Jamus itu sekarang kan sekolah itu di sekolah alam. Iya. Sekolah alam ya. Sekolah alam itu sekolah apa? Bisa dijelaskan sama pemirsa? Kalau sekolah alam itu kan dia sekolahnya lebih ke alam aja gitu. Lebih ke alam ya. Iya. Jadi makanya pada saat sebelum COVID memang sekolahnya selalu di alam terbuka ya? Iya. Baru barusan sekolah. Oh jadi sekarang pada saat COVID gini gimana cara prokesnya? Jadi pakai masker, jaga jarak. Jadi kalau ini dijarak. Oh, jadi tetap sekolah itu tidak daring, tidak ya? Tidak. Kadang-kadang daring, kadang-kadang sekolah. Ya. Jamus sekarang kan usia 10 tahun, pemirsa ini 10 tahun. Kalau misalnya di sekolah formal, di sekolah dasar misalnya ya, kan sudah kelas 4 gitu ya. Kalau di sekolah alam tuh ada kelas-kelasnya nggak? Ada, sampai SMP, sampai SMA. Oh ada, jadi kelas-kelasnya sama ya? Ada dari yang TK sampai SMA. Oh ada, jadi sebetulnya sekolah alam itu hanya penamaan saja pemirsa. Sebetulnya sekolahnya sekolah formal ya, nanti dapat ijazah. Iya. Bisa naik kelas dari kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6 di SD itu ya? Iya. Oh, jadi Jamus sekarang kelas? 4. Kelas 4. Nah, kalau di sekolah alam tadi oleh Jamus disebutkan pemirsa lebih banyak mengeksplor alam ya, mempelajari alam. Oh, jadi kalau begitu Jamus mah sangat mengenal tumbuh-tumbuhan gitu. Iya, tidak terlalu tahu, cuman kalau tentang hewan-hewan berbisa, hewan ini masih. Oh, begitu. Jadi pengetahuan tentang hewan berbisa. Kan kadang-kadang misalnya kalau kita tidak tahu ada ular, padahal misalnya ular itu tidak berbisa, takutnya bukan kepala, bukan main takutnya itu. Oh jadi dipelajari di sekolah itu? Iya. Oh begitu. Nah, bagaimana tuh ciri-cirinya? Ular itu bisa mana yang berbisa, mana yang tidak berbisa? Memang ada tanda-tandanya? Ada sih, memang kalau wayang, ular itu kalau ular yang nggak berbisa itu biasanya cenderung biasanya kepalanya itu cenderung lebih bulat. Oh, lebih bulat. Yang tidak berbisa. Ya, tapi kalau yang berbisa cenderung lebih gini. Lebih lebih kotak lah. Oh, begitu. Misalnya ada ular kan, ular kisi, ular sawah kan nggak berbisa. Enggak itu. Ini ular berbisa yang paling mematikan apa tuh? Ular laut. Oh, ular laut. Wah, di laut dong? Iya. Oh, ular laut. Oh, itu paling. Kalau yang di darat apa yang harus kita lebih hati-hati? Biasanya sih kalau ular yang paling penyamarannya paling ini sih king cobra biasanya. King cobra. Atau kobra Jawa. Kobra Jawa. Yang bisa berdiri itu ya, itunya itu ya. Iya, yang gini ya, king cobra itu. Tapi kan di kampung misalnya ada disebut
orai gibug gitu. Orai gibug tuh ular hitam yang apa gitu yang bisa juga katanya gitu. Memang kalau yang warna hitam gini ya? Ular totok. Ular totok. Itu mah nggak berbisa. Oh, enggak sebetulnya. Dia loncat, tobos, dia bisa bolong tubuh manusia tuh. Oh, ular totok. Jadi gini, loncat. Nggak berbisa tapi mematikan juga. Ya. Oh, begitu. Oh, jadi dipelajari itu tuh ya di sekolah alam lebih banyak itu. Kalau pelajaran lain memang gimana caranya? Di sekolah alam itu memang ada bangunan juga. Bangunannya ya kayak saung-saung aja. Oh, saung-saung aja. Jadi guru juga barangkali lebih banyak dialog ya? Iya. Nggak terlalu banyak hafal-hafalan gitu kan? Hafal-hafalan enggak ya, langsung apa namanya, misalnya langsung ke alam, bertanam pohon gitu. Oh iya, memang ada. Ada. Terus pelajaran-pelajaran yang lainnya sama dengan di sekolah biasa, misalnya ada pendidikan agama. Agama ada. PPKN. Iya ada. Ada. Cuman itu belum di kelas 4. Oh, belum di kelas 4. Nanti biasanya. Nah, di kelas 4 apa sekarang? Sedang belajar apa? Tadi sedang habis belajar apa? Tadi mah belajar apa ya tadi? Kok jadi lupa? Kayak belajar kalau pohon rusak apa yang terjadi, kalau pohon ini apa yang terjadi. Jadi memang pemirsa di sekolah alam itu pelajarannya itu tematis gitu ya, langsung ke persoalan. Oh, jadi tadi itu bapak guru atau ibu guru? Ada Pak bapak guru, ada bu guru. Oh, jadi tadi membahas tentang bagaimana itu, kenapa apa yang menyebabkan pohon bisa rusak gitu. Iya. Apa membahas masalah itu tuh apa katanya? Kalau pohon rusak kan bisa longsor kan. Oh, bisa. gitu. Terus kalau selokan bisa kan mampet atau apa kan banjir. Iya itu ya. Jadi memang begitu. Terus sampai apa tadi? Anak-anak juga baca buku atau apa, atau hanya diskusi tadi? Jadinya buku, cuman jadi bukunya itu nggak ya cuman buat cerita-cerita aja. Jadi ya kita apa ini, yang ini. Nanti jadi kalau kayak ada bingung atau apa, nanti kita ngucapin balik. Oh gitu, nanya balik ke bapak ibu guru. Iya, misalkan tsunami itu misalkan karena kebanyakan sampah misalkan. Nah ini apa ya, Jamus, kan sekarang persoalan lingkungan tuh, kita itu kan Indonesia itu negara yang subur ya, banyak pohon, bahkan kita itu termasuk pohon tropis yang paling banyak gitu setelah Brazil katanya ya. Iya. Tapi kan sekarang udah mulai rusak. Iya. Akibat penebangan liar gitu pemirsa ya, akibat pembakaran hutan gitu. Itu di kelas 4 itu memang apa, ada semacam kegiatan bareng-bareng gitu, belajar bareng-bareng gitu. Kita ini menyelesaikan masalah apa gitu. Pernah nggak ada di kelas 4? Menyelesaikan gimana? Menyelesaikan masalah, misalnya masalah sampah, masalah apa, tentang lingkungan. Oh, dia ngeberesin di sekolah ini gitu? Iya, di masyarakat kan misalnya, kan kata Jamus tadi, sekarang tuh misalnya di kita nih misalnya jalan itu begitu hujan kok jadi sungai. Sebab ternyata itu solokan itu kanan kiri juga mampet gitu oleh sampah, bahkan oleh berangkal gitu. Wah gitu misalnya, kan itu masalah lingkungan yang sangat serius ya. Itu anak-anak kelas 4 di sekolah alam pernah nggak punya program misalnya oleh bapak guru atau ibu guru, wah anak-anak kita mari bikin suatu project gitu ya, bagaimana cara menanggulangi masalah ini. Pernah gitu ya, ada kegiatan-kegiatan gitu. Ya sampai kayak bersihin sampah. Oh gitu? Sampai nanam-nanam pohon, iya. Sampai nanam pohon? Di mana, di sekolah atau di tempat-tempat yang disiapkan sekolah, misalnya ada tempat-tempat yang rawan longsor? Nanam pohon di mana? Pernah nanam pohon di mana? Dulu tuh pernah di dekat kelas. Oh, jadi di sana ya? Pernah yang ke daerah dulu pas hiking, dulu kan ada ke sekolah itu kan sebelah ada hutan lebat itu. Nah, dulu sempat ada banjir ya gitu lah. Ini sungai, cuma ada banjir aja. Banjir ini
ditanamin bisikan kalau hujan banjir terus kan tanah juga bisa jatuh jadi longsor ditanam-tanamin pohon. Nah jadi di sekolah alam itu memang itu pemirsa, di sekolah alam itu ya anak-anak bener-bener diajarkan itu kepada persoalan yang dihadapi ya. Jadi bukan hafalan gitu, ada persoalan yang dihadapi sampai anak-anak ya seperti Jamus dan teman-temannya sampai ini menanam pohon terus bareng-bareng dengan teman-teman yang lain begitu ya. Kadang-kadang nggak guru nyuruh aja, kadang-kadang pada beres-beres semua. Bener sudah aktif. Jadi memang di sekolah alam itu ya memang anak-anak lebih didekatkan ke alam gitu ya. Iya. Didekatkan ke alam. Jadi bagaimana bumi kita harus dijaga gitu, alam kehidupan kita harus dijaga. Termasuk ya ini sebetulnya seni budaya ini juga kan. Ini kan lingkungan budaya juga. Jadi teman-teman Jamus ada juga yang suka nggak ke misalnya untuk untuk melestarikan budaya lain, misalnya ada yang suka apa? Ada. Di komplek ini ada. Udah mulai banyak teman-teman yang suka karena ini. Jamus kayak ini ceritakan ada Tonya Saska, Ayalang itu udah ada ya? Udah mulai pada suka-suka semua. Ya. Ya sebab kan ada peribahasa yang namanya bangsa itu jayanya itu akibat budayanya gitu ya. Coba pun budayanya punah. Jawa Barat ya ini misalnya wayang golek. Kita punya dari karuhun kita ya, warisan budaya. Nah, di samping itu apakah Jamus pernah nonton kan Yoga Suara, Padalang Yoga Suara? Itu tuh ada pelajaran ini nggak? Ada pelajaran tentang moral nggak yang diinikan lewat wayang golek? Moral. Ya tentang misalnya Padalang itu memendar lakon apa gitu, terus nanti ada yang bisa dipelajari oleh para penonton tuh. Oh iya, ini kita tuh harus gitu bisanya. Oh ada. Waktu itu yang nempel di Jamus itu apa? Bisanya lakon apa yang bener ini memberikan pelajaran sama kita ini harus gini gitu misalnya. Apa menurut Jamus di wayang itu? Tingkah laku apa atau nilai moral apa yang membelajarkan kita bisa jadi jadi sadar gitu. Wah, benernya ini. Kan kadang-kadang Ki Dalang itu suka bikin lakon yang memang suka ada kaitannya dengan pembangunan, dengan masalah-masalah di masyarakat kan gitu. Suka ada. Dulu sih cuma dulu tuh apa ya? Apa coba? Udah rada lama saya udah rada lupa. Atau memang kata Jamus kan tadi ada wayang itu sebetulnya kan dalam bahasa Sunda mah nyiar luang tinu wayang. Nyiar luang tinu wayang itu kita belajar tuh dari wayang itu banyak untuk ini sumber pepeling untuk sumber kehidupan gitu. Hidup bisa lebih baik, lebih tertib, lebih disiplin gitu misalnya. Gitu. Misalnya dari Gatot Kaca teater, Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca itu kan ini panglima ABRI-nya ya. Negara Amarta, anak muda gitu. Wah, luar biasa misalnya. Keberanian, kegagahannya itu bukan untuk ugal-ugalan, tapi untuk membela negara. Ada musuh masuk, wah gitu misalnya. Dikepret. Dikepret, cek berudak kayak nama. Nah, misalnya menurut Jamus, apa sih pelajaran yang bisa diambil dari wayang ini? Dulu tuh sempat, apa namanya? Apa ada lakon atau apa? Ada. Dulu sebenarnya Jamus sih cuman Jamus tuh cuman tentang ini aja sih, pas saya kecepot tentang kehidupan. Iya, tentang kehidupan kan gitu bicara misalnya panakawan, cepot, dewala, gareng kan suka ngobrol-ngobrol tentang kehidupan di desa apa gitu, gotong royong kan gitu masa. Jadinya ini sih jadi ada yang Jamus sempat baru tahu ini teh bahwa jadi kalau jadi pemimpin biasanya harus benar kan. Gitu ya. Iya. Ya,
Ada dalam cerita-cerita wayang kan? Ada. Bener. Kayak Rahwana ini kan. Rahwana itu gimana coba? Jadinya karena dia jahat dan pemimpinnya apa sih? Dia jahat. Jahat karena jahat, takabur, sombong kan gitu. Sombong. Dan pasti kan orang gampang marah itu kan pasti jadi jadi gampang ditipu. Jadi negaranya hancur. Hancur, bener itu. Karena memang bermusuhan dengan Batarama gitu, mencuri Dewi Sinta gitu yo. Dengan ini kan raja yang durjana gitu. Akhirnya negaranya yang hancur. Saudara-saudaranya itu hancur ya. Iya, jadi kata Kumbakarna aja sebenarnya negara itu bukan dirusak sama Batarama, dia sendiri. Karena jadi pemimpin gak benar. Kata Kumbakarna. Abis itu dia ingat. Iya, Kumbakarna itu adiknya Dasamuka ya, Rahwana. Iya, benar. Iya, kan Kumbakarna itu sampai perutul ya pada saat perang itu. Potong. Iya, kata Kumbakarna begini katanya. Ya memang bagaimana juga ini Rahwana itu kakaknya ya gitu. Ya pokoknya saya itu mau perang tapi bukan atas nama Rahwana tapi atas nama negara Alengka ya. Jadi itu mulai hadirin ya tentang cinta tanah air itu oleh Kumbakarna waktu itu dalam lakon Ramayana itu gitu. Jadi pergi ke medan perang itu bukan ngebela si Rahwana ini tetapi membela negaranya Alengka Dirja gitu. Jadi bukan membela raja yang durjana tetapi tanah airnya waktu itu memerlukan tenaganya, makanya Kumbakarna sampai gugur ya. Pertama kali ditembak dipanah sama panahnya. Siapa yang adiknya Rama itu? Rama Bukan. Rama ini. Ayo, siapa? Kan asli ya. Ya, jadi pertama kali tangan kanannya putus. Kena panah. Ya, kena panah. Tangan kirinya putus lagi. Kaki kanan putus, kaki kiri putus. Tapi masih bisa terus perjuang terus dalam membela tanah air begitu. Itulah makanya dalam pagelaran itu dalam gugurnya Kumbakarna itu diabadikan sebagai ini contoh cinta tanah air gitu, sebagai warga negara mencintai tanah airnya sampai gugur membela negara, bukan membela si raja yang durjana. Nah gitu, jadi memang itu. Nah ini Jamus itu masih belia begini, sudah punya perhatian ke itu. Jamus minum dulu, kita minum dulu ya. Ini wayang golek kan kalau minumnya biasanya bajigur. Nah terakhir barangkali bincang-bincang Jamus kan kelas 4 sekarang. Iya. Cita-cita Jamus apa sebetulnya? Nanti itu kan lanjut ke SMP, ke SMA. Terus sebetulnya cita-citanya apa? Apakah mau seperti ayah di bidang pertanian gitu? Mau ini aja sih, lanjutin seni. Lanjutin seni ya. Terus aja. Seni ya. Oh kalau begitu mungkin habis SMA bisa ke itu ya, ke sekolah, ke perguruan tinggi seni ya. Iya. Mendalami pedalangan atau apa gitu ya, teater atau bagus. Jadi memang sesuai dengan namanya Jamus Kalayang Kalimusada itu pemirsa memang itu ageman lah dalam bahasa Sunda mah. Ageman Raja Amarta ya, Suyudana. Apa namanya? Samiaji, Yudhistira. Yudhistira. Jadi Yudhistira itu punya ageman yaitu Jamus Kalayang Kalimusada. Nah, jadi Jamus ini cita-citanya ingin terus mendalamin keseni, terutama wayang golek begitu ya. Sebab menurut Jamus ada lewat wayang itu di samping kita melestarikan budaya juga
banyak pelajaran ya, banyak pelajaran-pelajaran untuk kebaikan-kebaikan. Bagaimana anak-anak muda, gimana tuh supaya anak-anak muda kita tidak kehilangan jati dirinya ke budaya Sunda, terutama wayang. Jamus punya gagasan nggak, punya usulan supaya anak-anak muda pun senang. Walaupun tadi kata Jamus beberapa teman sudah ada yang menyukai wayang golek gitu. Tapi masih baru sekedar suka lah. Teman-teman masih suka ya, lumayan. Daripada begitu di channel itu ada wayang golek, kemudian di sininya ada yang lain langsung pindah gitu. Ya lumayan segitu juga. Terus sekarang kalau rindu terhadap atau ingin menyaksikan pagelaran wayang, Jamus di mana ininya? Nontonnya di YouTube atau di TVRI dulu mah suka ada, atau di YouTube sih. Di YouTube ya, banyak. Dia dulu masih masih belajar pegang ini dulu nih. Nah, ini baru megang ini badan. Iya, tuh. Kepala. Gerak-gerak kepala gitu ya. Tangan. Ya pertama mah belajar. Hei pemirsa, ini Rahwana si jago dari negara Alengka Dirja. Luar biasa. Jadi pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan tamu belia ya, Jamus Kalayang Kalimusada. Beliau masih belia tetapi punya talenta ya. Bisa udah memainkan wayang, Gatot Kaca, kemudian ini Rahwan Dasa Muka, dan juga ini luar biasa sudah bisa ngajak teman-temannya di komplek di sini. Ada beberapa temannya yang sudah mulai suka lah gitu ya, mulai suka. Dan Jamus punya cita-cita ingin tetap memperdalam kesenian, terutama seni budaya Sunda wayang golek. Begitu kita doakan saja, mudah-mudahan cita-citanya terkabul ya, dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan bagi dirinya juga bagi keluarganya, dan terutama bagi kelangsungan ini tetap nanjurnya seni wayang golek di Tatar Sunda ini, di Jawa Barat khususnya, dan ya umumnya di Indonesia dan di mancanegara. Sebab jangan salah bahwa wayang golek ini sudah sudah malang melintang dunia ya, beberapa waktu yang lalu, terutama oleh dalang-dalang kondang. Saya kira demikian pemirsa bincang-bincang saya hari ini dengan tamu yang sangat istimewa, yaitu Jamus Kalayang Kalimusada ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share values for a better world. Budi Bansah Podcast.